Kembali lagi di Mulung Pikiran. Kita mulai lagi sesi yang baru. Sekarang kita ada di sesi 22. Saya mau ngelanjutin lagi untuk mengulas ya atau memulung pikiran yang ada di bukunya Erich Fromm ya yang berjudul Seni Mencintai atau The Art of Loving. Karena belakangan ini saya melakukan pembacaan ulang ya. Jadi ada dua buku tentang seni mencintai dari dua penerbit yang berbeda. Kalau di dua sesi sebelumnya tentang seni mencintai saya pakai buku yang diterbitkan Basa Basi ya, yang judulnya Seni Mencintai. Tapi belakangan saya dapat buku yang diterbitkan oleh Gramedia kalau nggak salah, judulnya The Art of Loving. Sebenarnya sama-sama terjemahan, tapi saya coba baca ulang untuk di bagian ketiga ini dari Seni Mencintai. Ya, ada beberapa hal yang baru saya dapatkan setelah pembacaan ketiga. Sebenarnya ini udah pembacaan ketiga. Nah, sebelum sesi ini di buku Seni Mencintai kita sudah bahas dua topik ya. Yang pertama tentang problem eksistensial manusia, dan yang kedua tentang, saya lupa yang kedua tentang apa itu. Pokoknya ada dua elemen ya. Yang kedua tentang elemen-elemen dasar yang ada dalam cinta menurut Erich Fromm. Nah, yang ketiga ini di bagian ketiga dalam Seni Mencintai kita akan membahas tentang objek-objek cinta. Jadi apakah cinta itu hanya misalnya pacar atau suami istri gitu. Apakah kalau hubungan kita dengan teman, hubungan kita dengan orang tua, atau bahkan hubungan kita dengan Tuhan itu juga bisa disebut cinta? Nah, nanti kita coba cari tahu ya, kira-kira Fromm menjelaskan itu atau tidak di dalamnya. Oke, saya kira itu dulu ya untuk pengantar kita. Nanti kita langsung mulai saja. Jadi ada beberapa objek cinta yang dijelaskan Fromm. Saya nggak akan menjelaskan atau mengulas semuanya gitu supaya kita lebih enak gitu ya, dan rekamannya nggak jadi panjang. Jadi saya akan mulai dari dua jenis objek cinta dulu, nanti di sesi-sesi berikutnya kita lanjutkan jenis-jenis yang lain. Nah, kita mulai dari pengantarnya dulu ya, pengantar tentang objek cinta. Kalau tadi pengantar dari awal video ini, kenapa sih disebut The Art of Loving misalnya? Belakangan ini saya dapat insight baru bahwa harusnya ini dijelaskan di sesi awal ya, tentang kenapa disebut sebagai seni mencintai atau The Art of Loving. Jadi seni yang dimaksud di sini bukan seni dalam pengertian estetika ya, karena nanti di kepala kita kalau baca judulnya tuh seolah-olah kita ya seperti akan ada bau-bau seninya, entah seni musik, entah seni lukis gitu. Tapi seni di sini yang dimaksud mungkin lebih dekat ke keterampilan. Jadi bagaimana kita punya keterampilan mencintai gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa terampil dalam mencintai. Mungkin itu yang hendak di-share ya oleh Erich Fromm dalam bukunya ini. Jadi seni yang dimaksud tidak dalam pengertian estetika atau ilmu-ilmu tentang seni ya, bahkan teman-teman kalau baca buku ini tidak akan menjumpai dengan sangat kental nuansa seninya, karena di dalamnya justru ada psikologi, ada filsafat, ada sosiologi. Beberapa kutipan tentang seni ya hanya seni as object gitu, sebagai objek yang biasa saja, tidak diperdalam. Oke, kita mulai. Kata Fromm, cinta pertama-tama bukanlah hubungan dengan pribadi tertentu. Cinta adalah sikap, suatu orientasi karakter yang menentukan jalinan seorang pribadi dengan dunia secara keseluruhan, bukan pada suatu objek cinta. Jadi cinta itu sebuah karakter, sebuah keterampilan yang tidak hanya berkaitan dengan orientasi tertentu atau tidak hanya berkaitan dengan satu objek saja. Jadi kalau kita berusaha memahami cinta, cinta itu bukan hanya yang kepada lawan jenis ya, yang orientasi atau bentuk hubungannya misalnya pacar, kekasih, suami istri, tidak.
Cinta lebih luas dari itu. Karena dia kata Fromm, dia menentukan jalinan atau hubungan antar pribadi, antar individu di dunia secara keseluruhan. Bukan hanya dengan satu orang, bukan hanya dengan dua orang, bahkan kepada seluruh orang, masyarakat dunia, masyarakat bangsa, seluruh umat manusia. Jadi cinta sifatnya universal, tidak eksklusif. Meskipun nanti dalam variasi jenisnya atau variasi bentuknya memang ada jenis cinta yang sifatnya eksklusif. Tapi pertama-tama kata Fromm, cinta itu tidak eksklusif, cinta itu bersifat universal. Nah, berikutnya, jika seorang pribadi mencintai hanya satu orang dan tak acuh dengan sesamanya yang lain, cintanya bukanlah cinta, melainkan kelekatan timbal balik atau egoisme yang meluas atau egoisme yang diperluas. Jadi ketika kita memilih untuk mencintai atau menempuh jalan cinta, kata Fromm, pada saat yang sama kita tidak boleh membenci orang lain. Justru ketika kita mempraktekkan laku cinta, itu juga berlaku untuk semuanya. Itu. Kalau kita hanya mencintai satu orang, itu kalau kata Fromm bukan cinta, itu namanya egoisme yang diperluas. Jadi sebelumnya mementingkan diri sendiri, kan egoisme itu mementingkan diri sendiri. Nah, ini ketambahan satu orang, jadi diperluas satu orang gitu. Jadi egoisme yang diperluas ke satu orang. Kalau itu jadi circle, kalau itu jadi kelompok, jadi geng, ya dia hanya diperluas sebanyak anggota gengnya saja. Nah, sedangkan nanti hubungannya dengan orang-orang lain, dengan teman, dengan keluarga, dengan tetangga dan lain sebagainya bukan hubungan cinta. Tentu itu bukan cinta gitu. Kalau kata Fromm, cinta itu berlaku kepada siapa saja, ya, kepada siapa saja. Meskipun nanti bukan berarti berarti saya boleh punya hubungan eksklusif dengan banyak orang, istri saya 20 atau seperti apa. Tentu bukan seperti itu. Bahwa dalam cinta itu ada karakter yang eksklusif, benar. Artinya nanti kita bisa lihat variannya sebenarnya. Ada cinta apa, cinta apa, cinta apa. Semacam itu. Itu mungkin pengantarnya ya, untuk mendudukkan sebenarnya cinta itu wajahnya banyak, tidak hanya satu wajah. Baik. Selanjutnya adalah jenis-jenis atau objek-objek cinta ya. Objek cinta yang pertama adalah cinta sesama. Nah, cinta sesama ini adalah bentuk atau objek atau wujud cinta yang paling fundamental, yang mendasar. Jenis cinta ini yang nanti mendasari semua jenis cinta yang lain, ya. Jadi sebelum ada gejolak eksklusif ya, maksudnya gejolak khusus ya dengan lawan jenis misalnya, itu terlebih dahulu kita sebenarnya sudah bisa mencintai minimal di level cinta sesama ya. Dia sama-sama manusia, dia sama-sama warga negara, dia sama-sama warga kabupaten tertentu, dia sama-sama teman sekolah kita, dia sama-sama rekan kerja kita. Sebelum masuk ke ruang yang lebih spesial misalnya, pertama-tama kita pasti berada dalam level awal yang mendasar ini, yaitu cinta sesama. Ya. Cinta sesama adalah cinta pada seluruh umat manusia. Cinta ini ditandai oleh sama sekali tidak adanya eksklusivitas, tidak adanya kekhususan ya. Jadi sifatnya universal. Jadi aku mencintaimu karena kamu manusia, aku mencintaimu karena kamu salah satu umat beragama misalnya dan lain sebagainya. Nah, artinya cinta sesama ini sebenarnya mengajarkan kita bahwa sebelum kita melihat banyak perbedaan, ya pertama-tama kita sebenarnya ada di level cinta sesama. Jadi kalau teman-teman mungkin merasa aku ini sebenarnya bisa mencintai atau tidak, bisa. Minimal di level yang paling mendasar, yaitu cinta sesama. Nah, cinta sesama itu kan nggak harus kemudian berlebihan atau harus melakukan upaya-upaya khusus kan. Sebenarnya kan kalau kita kembali lagi ke sesi sebelumnya tentang elemen-elemen dasar cinta, diantaranya ada care, responsibility, respect, dan knowledge. Itu tinggal dipraktekkan saja, diimplementasikan dalam kehidupan keseharian kita dengan orang-orang di sekitar kita.
Nah, ketika kita mampu mempraktekkan itu, ya kita sebenarnya mampu untuk mencintai. Kita sebenarnya pribadi yang penuh cinta juga. Jadi kita tidak bisa memvonis diri sebagai orang yang tidak mampu mencintai atau tidak bisa mencintai. Kita tuh selalu bisa. Kita dianugerahkan cinta itu ya minimal di level awal di cinta sesama ini. Jadi kalau teman-teman yang jomblo atau tidak punya pacar, itu bukan berarti teman-teman tidak bisa mencintai. Teman-teman bisa mencintai. Ya minimal di level awal tadi, cinta antar sesama. Kata Fromm lagi, jika memperhatikan orang hanya pada permukaan, saya semata-mata memperhatikan perbedaan yang memisahkan kita. Namun jika menembus ke jati dirinya, saya menemukan identitas kita, fakta persaudaraan kita. Jadi kalau kata Fromm, kalau kita cuma lihat permukaan, tampilan, look, casing, ya kita hanya akan melihat banyak hal-hal yang berbeda, yang cenderung nanti memisah-misahkan kita gitu. Entah perbedaan pikiran, perbedaan lifestyle, perbedaan keputusan, perbedaan bersikap. Tentu hal-hal itu kalau kita hanya melihat orang-orang, melihat individu, teman-teman kita, manusia-manusia yang lain hanya di level itu, ya kita hanya akan merasa bahwa kita berbeda, dia berbeda dari kita, atau kita berbeda dari mereka. Tapi sebenarnya kalau kita menembus yang lebih esensial dibanding apa yang terlihat, dibalik apa yang terlihat, sebenarnya kita tuh sama. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama warga negara, kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Jadi sebenarnya kita tidak punya alasan untuk saling membenci. Sebenarnya kan gitu logikanya ya. Apa yang mau kita benci karena dia punya perbedaan pikiran? Tapi pada saat yang sama ketika kita punya perbedaan pikiran, kita punya persamaan loh gitu loh. Yang lebih fundamental itu adalah persamaannya, bukan perbedaannya. Karena perbedaan itu hanya ada di permukaan. Sedangkan persamaan itu hadir di dalam diri kita masing-masing. Itu sebenarnya pesannya Fromm ya ke kita. Ya kita sebenarnya bersaudara gitu kalau kata Fromm. Minimal bersaudara karena kita sesama manusia, sesama warga negara, semacam itu. Nah, kalau kita melihat kasus-kasus kerusuhan berbasis etnis atau rasisme ya di beberapa negara atau bahkan di Indonesia sendiri, itu membuktikan bahwa di level yang paling dasar saja sebagian dari diri kita ini ternyata tidak bisa mempraktekkan cinta sesama. Padahal itu keniscayaan, ya persamaan yang fundamental itu sebenarnya keniscayaan, tapi kita terlalu sibuk melihat apa yang ada di permukaan, melihat tampilan-tampilan yang sebenarnya ya pasti saja membeda-bedakan kita, memisah-misahkan kita. Semacam itu. Jadi sebelum teman-teman masuk ke ruang-ruang yang lebih spesifik dalam cinta, misalnya cinta terhadap kekasih, cinta terhadap lingkungan, cinta terhadap apapun, kalau kata Fromm, terlebih dahulu kita membekali diri dengan kemampuan untuk mencintai sesama. Ya, mempraktekkan elemen-elemen itu, mengimplementasikannya dalam kehidupan keseharian bersama orang-orang yang kita kenal, bahkan yang tidak kita kenal gitu. Kalau kata Fromm di sini, cinta sesama itu ya salah satunya adalah cinta kepada orang asing, orang-orang yang tidak berdaya. Ya kan? Misalnya banyak gerakan-gerakan sosial atau komunitas-komunitas tertentu yang berusaha membantu anak-anak jalanan, berusaha membuat ruang belajar, misalnya rumah belajar, atau memberikan bantuan sosial. Itu adalah wujud nyata dari cinta sesama. Meskipun mereka kan basically tidak saling kenal, mereka bukan teman, mereka bukan tetangga atau bahkan keluarga, tapi kenapa sih mereka mau menyisihkan harta mereka mau menyisihkan waktu mereka untuk ikut membantu sesama yang tidak mereka kenal? Itu adalah wujud dari cinta sesama. Di situ kan care-nya masuk ya, kepeduliannya masuk, kemudian rasa tanggung jawab karena sesama warga negara misalnya juga masuk, respect saling menghormati juga masuk, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bukti nyata bahwa kita sebenarnya di level paling mendasar itu juga bisa mencintai dengan cara yang kita ketahui, semacam itu.
Nah, berikutnya adalah objek cinta yang kedua, yaitu cinta ibu. Atau ada lagi yang disebut sebagai cinta keibuan. Sebenarnya Fromm dalam bukunya ini menulis satu bab khusus tentang cinta antara anak dan orang tua. Orang tua. Fromm membedakan corak jenis cinta ibu dan cinta ayah yang menurut saya sebenarnya agak kontroversial ya. Tapi nanti kita akan bahas. Kayaknya saya akan bahas di sesi khusus tentang cinta antara anak dan orang tua. Kita akan lihat sekilas saja tentang karakteristik cinta ibu atau cinta keibuan. Nah, cintanya seorang ibu itu adalah cinta yang punya sifat atau karakter yang altruistik ya atau altruistis. Artinya ibu itu tidak mementingkan dirinya sendiri yang kemudian membuat cinta ibu itu sebagai cinta yang paling tinggi dan yang paling suci di antara semua ikatan emosional. Sifat altruistik itu atau altruisme itu sifat tidak mementingkan diri sendiri ya. Justru kecenderungannya adalah mementingkan orang lain gitu. Itu yang membuat cintanya seorang ibu itu sulit untuk dipraktekkan. Cinta yang paling sulit adalah cintanya seorang ibu kalau kata Fromm. Karena cintanya seorang ibu itu ada sifat-sifat misalnya apa ya, saya agak lupa itu dia tidak berharap feedback, dia harus bertemu dengan banyak resiko-resiko, misalnya berpisah dengan anaknya dan lain sebagainya. Itu membuat cinta seorang ibu itu adalah jenis cinta yang paling sulit. Jadi cinta yang paling sulit untuk dipraktekkan tuh bukan cinta ke kekasih atau ke pacar misalnya. Kalau kata Fromm, cinta yang paling sulit itu cintanya seorang ibu. Karena dia dituntut untuk tidak mementingkan dirinya sendiri. Ya, dia harus mementingkan atau berorientasi pada pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Nah, kata Fromm, hakikat cinta ibu adalah merawat pertumbuhan anak dan itu berarti menginginkan anaknya terpisah dari dirinya. Nah, ini yang membuat cinta seorang ibu itu cinta yang paling sulit. Nah, kita sudah belajar ya, mengetahui pesan dari Fromm bahwa manusia itu punya problem eksistensial, yaitu keterpisahan. Rasa terpisah itu yang membuat kita membutuhkan cinta, membutuhkan relasi dalam karakter cinta. Tapi justru seorang ibu itu harus dihadapkan pada problem eksistensialnya manusia, yaitu terpisah dari anaknya. Dan itu harus dilakukan karena itu kebutuhan ya dari si anak itu. Jadi orientasi cintanya seorang ibu itu adalah pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Kalau seorang ibu itu peduli dengan pertumbuhan dan perkembangan anaknya, dia harus memaksa dirinya untuk berpisah dengan anaknya. Dan itu adalah hal yang tersulit. Kalau si anak nanti dia akan ketemu relasi-relasi yang lain ya, entah relasi pertemanan, entah relasi yang romantik, erotik gitu ya. Tapi ibu akan lepas dari relasi cintanya yang paling tulus itu terhadap si anak. Di situ saya punya ilustrasi ya perbedaan antara cinta erotis dan cinta ibu itu. Cinta erotis itu cinta yang bucin-bucin, itu cinta romantik. Kalau dalam cinta erotis itu atau cinta romantik itu dua orang yang terpisah itu menjadi satu. Ya, logikanya begitu. Jadi kalau kita ketemu pacar atau kita ketemu gebetan itu kan pada awalnya kita asing, kita terpisah. Tapi seiring berjalannya waktu, kita semakin intim ya, kita akan jadi satu. Tapi kalau cintanya ibu itu kebalikannya. Dari yang tadinya bersatu dipaksa harus berpisah. Nah, itu yang membuat cinta seorang ibu itu adalah cinta yang paling sulit gitu. Cinta yang tidak bersyarat. Ya, cinta yang tidak bersyarat. Jadi ibu itu ketika mencintai dia tidak membutuhkan syarat apapun untuk dipenuhi ya. Nah, ini nanti yang dibedakan Fromm dengan cintanya ayah gitu. Katanya kalau kata Fromm ayah itu cintanya bersyarat. Tapi nanti kita bisa diskusi lagi di sesi berikutnya lah tentang itu. Kalau ibu cintanya tidak bersyarat. Karena kebutuhannya ibu dalam cinta itu ya pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Bukan ketenangan dirinya.
Jadi cintanya ibu itu bukan cinta yang egois, tapi cinta yang altruis. Cinta ibu kepada anak yang sedang bertumbuh, cinta yang tidak menghendaki apapun untuk dirinya sendiri. Mungkin adalah bentuk cinta yang paling sulit dicapai. Jadi ekspresi cintanya seorang ibu itu adalah ekspresi jenis cinta yang paling sulit ya. Jadi teman-teman perempuan mungkin nanti akan eh, berhadapan pada situasi sulit ini ya, situasi di mana teman-teman harus berpisah dengan anak gitu loh. Saya nggak tahu sih apakah itu sesulit itu, tapi dalam penjelasannya From dikatakan ibu itu harus menghadapi situasi sulit itu, berpisah dengan anaknya. Nah, keterpisahan itu kan problemnya manusia sejak dia dilahirkan, kata From. Itu yang membuat manusia kan butuh relasi. Nah, ketika seorang ibu sudah punya relasi yang sangat intim dengan anaknya, justru dia diminta oleh situasi, diminta oleh realitas untuk berpisah. Karena kalau anaknya selalu berada di sisinya, anaknya kan nggak mandiri, dia tidak akan tumbuh berkembang secara mandiri. Mau nggak mau harus dipisahkan. Sehingga sebenarnya menyenangkan seorang ibu kalau dalam pesannya From ini sebenarnya kita tidak perlu susah-susah, misalnya kayak apakah kita harus memberikan uang yang banyak atau kita harus ngajak jalan kemana. Kalau dalam pesannya From ini sebenarnya menyenangkan seorang ibu adalah berada di sisi si ibu itu. Jadi kalau teman-teman yang merantau itu sebenarnya impiannya seorang ibu adalah teman-teman pulang gitu loh. Itu sebenarnya kalau dalam kacamatanya From ya, itu yang diinginkan seorang ibu. Selalu bersatu dengan anaknya, selalu berada di sisi si anak gitu. Jadi menyenangkan seorang ibu ya teman-teman hadir di hadapan ibu, ada di sampingnya gitu. Itu kalau kata From itu yang dibutuhkan ibu, bukan materi atau bukan privilege tertentu. Tapi mungkin teman-teman akan bertanya ya, lantas bagaimana dengan kasus-kasus ibu yang membuang anaknya atau ibu yang membunuh anaknya gitu kan. Nah, tentu itu kasus-kasus yang sifatnya menyimpang ya. Berarti ada yang bermasalah dalam cara si ibu-ibu itu ketika dia memaknai cintanya. Ibu itu kalau mencintai anaknya ya dia harus memaksakan diri untuk berpisah dengan anaknya. Setidaknya itu yang dipesankan oleh From kepada kita. Apakah itu relate atau tidak ya tentu saja ini cuma teori, tapi bukan berarti teori itu salah ya. Tapi tentu ada pesan-pesan yang bisa kita ambil dalam penjelasannya From ini. Oke, baik. Itu dulu mungkin ya objek-objek cinta yang kita coba ulas. Di sesi berikutnya sebenarnya ada 3 jenis lagi. Yang pertama cinta erotik. Ini yang agak panjang sebenarnya. Karena cinta erotik ini atau cinta romantik ini yang sering teman-teman jumpai terutama di range usia remaja sampai dewasa muda ya, sampai tua sebenarnya sih. Tapi gejolak-gejolaknya itu kan secara psikologis sangat kental di transisi remaja menuju dewasa ya, atau di fase remaja itu sendiri atau di fase dewasa muda itu sendiri. Itu yang membuat banyak mungkin karya-karya sastra atau novel-novel populer itu cenderung lebih sering mengangkat kisah-kisah cinta yang romantik, dan kita sangat tidak kekurangan referensi tentang corak cinta yang romantik itu. Dan di situ nanti kita juga menemukan atau menjumpai banyak problem-problem seperti problem kesetiaan, problem pengkhianatan, problem egoisme, dan lain sebagainya. Itu yang paling seru mungkin kita bahas tentang cinta erotik ya. Meskipun itu hanya salah satu wajah dari cinta. Nah, selain cinta erotik nanti juga ada cinta diri ya, self love. Jadi bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah cinta kepada Tuhan ya, atau cinta ilahiyah. Tentu konteksnya From bukan muslim gitu ya. Dia seorang teoretikus barat, tentu konteksnya nanti non muslim gitu. Tapi tentu sebagaimana hakikat sebuah agama gitu ya. Sebenarnya premis-premisnya hampir sama, bahwa kita berada di hadapan Tuhan itu ya
sama semua, dan bagaimana cara kita mencintai Tuhan, dan secara sosioantropologis bagaimana sih caranya manusia mengekspresikan rasa cintanya kepada Tuhan itu kan variatif ya. Mulai dari fase primitif sampai fase kita mengenal agama-agama mapan seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, atau bahkan aliran kepercayaan yang lain. Nah, itu akan kita bahas di sesi-sesi berikutnya. Semoga teman-teman tetap setia untuk saling belajar, untuk kita terus memulung pikiran yang ada di setiap buku-buku literatur yang ditulis oleh banyak orang-orang besar. Saya pikir itu dulu dari saya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.